Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Wijayanto, NIM 190301147 dari kelas Ilmu Tanah, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang reklamasi lahan bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung. Menurut dari Wikipedia, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan, atau drainase. Salah satu contoh dari reklamasi lahan yaitu reklamasi lahan tambang. Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi ini bertujuan untuk memperbaiki habitat dan keragaman hayati atau biodiversity agar menyerupai kondisi lahan sebelum penambangan. Menurut PT Timah tahun 2012 menyatakan bahwa tahapan reklamasi yang dilakukan berupa: yang pertama, survei lokasi rencana reklamasi; yang kedua, sosialisasi kegiatan reklamasi; yang ketiga, penataan lahan; yang keempat, penanaman; dan yang kelima, pemeliharaan. Kasus yang terdapat di sini adalah lahan bekas tambang timah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, yang dimana pelaku penambangan TI tidak melakukan reklamasi terhadap areal bekas penambangan, tidak seperti perusahaan tambang timah. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu TI. TI adalah operator lain kegiatan penambangan timah atau dikenal dengan tambang konvensional. Kegiatan penambangan timah, khususnya TI, semakin menggeliat sejak era reformasi karena timah telah dinyatakan sebagai barang bebas dan tidak diawasi. Untuk kondisi biofisik yang terdapat pada masalah ini yaitu terdapat adanya pengupasan lapisan tanah, pencucian, dan pembuangan tiling yang menyebabkan lahan tersebut permukaannya menjadi rusak, begitu pula dengan topografinya. Kondisi ini sangat rawan terhadap risiko erosi. Hilangnya topsoil akibat dari pengupasan atau stripping lapisan tanah menyebabkan terjadinya pemindahan lapisan tanah atas atau topsoil. Kesuburan tanahnya memiliki fraksi pasir yang berkisar 82-92%. Dengan fraksi segitu, lahan tersebut memiliki kemampuan menahan air yang rendah. Secara sifat kimia, lahan tersebut memiliki sifat kimia yang buruk karena memiliki pH yang sangat masam, kandungan C organik, dan KTK-nya sangat rendah. Untuk memperbaiki lahan bekas tambang yang seperti ini, kemudian menjadi seperti ini, dilakukan berbagai kegiatan antara lain. Yang pertama, penyimpanan tanah pucuk. Kegiatan ini menyimpan tanah pucuk yang dimana bekas tambang ke suatu tempat khusus yang aman dari tercampurnya tiling pasir. Yang kedua, penataan lahan. Kegiatan ini dilakukan terhadap bentang lahan yang tidak beraturan dengan cara perataan permukaan lahan. Yang ketiga, penggunaan amelioran. Amelioran yang digunakan adalah pupuk organik atau pembedah tanah, yang dimana amelioran ini mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang keempat, penanaman cover crop. Penanaman cover crop ini diyakini mampu meningkatkan dan memperkaya kandungan bahan organik tanah. Jenis yang digunakan yaitu jenis legume. Kemudian yang kelima adalah kualitas air kolong. Untuk meningkatkan kualitas air kolong, dapat dijaga dengan penanaman tanaman penahan erosi di sekitar kolong. Yang keenam yaitu sistem pertanian terintegrasi. Pada sistem ini terdapat korelasi antara ternak tanaman, di mana residu tanaman dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak, sementara kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik. Yang ketujuh, sosial ekonomi masyarakat. Pemilihan tanaman turut menentukan keberhasilan pemanfaatan lahan bekas tambang timah untuk pertanian. Penanaman tanaman perkebunan dikombinasikan dengan penanaman legum cover crop sebaiknya dilakukan terlebih dahulu. Cover crop yang dihasilkan dapat digunakan sumber pakan ternak untuk memproduksi pupuk organik. Selanjutnya, penanaman tanaman semusim dapat dilakukan di sela tanaman utama tersebut.